Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan expert sekalian. Selamat bertemu lagi di Mini Bootcamp Expert pada malam hari ini dengan topik Introduction to React.js Career Insight for Front-End Developers Wannabe. Nah, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yadi. Saya akan jadi moderator event Mini Bootcamp kita pada malam hari ini. Dan dengan sangat berbahagia, saya ingin memperkenalkan juga nantinya yang akan bersamai kita dalam mendiskusikan dan menyampaikan experience-nya berkaitan dengan career insight-nya front end developer ini, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Kak Ade Mahendra. Halo Kak Ade, mungkin bisa menyapa peserta dulu. Halo. Halo, selamat malam teman-teman semua. Ya, Terima kasih sudah bergabung. ya, terima kasih. Selamat malam juga Kak Ade udah mau menyebutkan dirinya ya. Jadi Kak Ade ini adalah seorang front and software engineer dari Toyota Indonesia. Wah, keren banget ya. Teman-teman sekalian pada malam hari ini akan mendapatkan sharing experience langsung mengenai karir insight seorang front end developers bersama dengan front and software engineer dari Toyota Indonesia. Nah, pertama-tama juga saya ingin mengucapkan selamat buat rekan-rekan expert sekalian yang pada kesempatan malam hari ini sudah berhasil untuk bergabung dengan kita di akun Zoom seperti itu ya, karena mungkin pada malam hari ini juga banyak yang tidak bisa bergabung di Zoom, terus nantinya mungkin harus bergabung di YouTube, tapi jangan bersedih yang nantinya mungkin juga kesulitan bergabung di Zoom. Tidak apa-apa karena yang disampaikan di Zoom dan YouTube tentunya sama seperti itu ya. Jadi teman-teman silakan untuk memilih untuk mengakses mini bootcamp kita pada malam hari ini melalui Zoom ataupun YouTube, yang tentunya nanti semua materinya maupun semua sesinya akan disampaikan secara live dan semua sama seperti itu ya. Nah, pada malam hari ini saya juga ingin berkenalan dulu dengan rekan-rekan peserta yang hadir pada malam hari ini. Nah, izinkan saya untuk berkenalan dengan rekan-rekan semua dengan cara teman-teman mengetikkan nama underscore pekerjaan dan underscore motivasi mengikuti webinar pada malam hari ini di kolom chat Zoom. Atau kalau yang gabung via YouTube juga boleh ya di kolom chat YouTube seperti itu. Nah, silakan untuk diketik dengan format yang telah disampaikan dan tertera di layar. Oke, saya ingin membacakan ya yang sudah menyampaikan motivasi mengikuti webinar kita pada malam hari ini. Ada siapa saja nih pesertanya? Oke, ada Kak Rizky Rianto, mahasiswa yang ingin mengeksplor pengetahuan lebih dalam. Nah, mungkin tepat sekali ya, expert siap untuk menjadi sarana untuk teman-teman yang tertarik untuk mengeksplor sarana dan mengupgrade skill nih, seperti Kak Angelika Shafira, sama juga nih mahasiswa. Nah, ada juga mungkin dari siapa ya? Banyak sekali ya pesertanya nih ya. Ada Kak Rosuli, ada Kak Faiza, Salmuna semuanya, ada Kak Mahardika, ada siapa lagi ini ya? Ada Kak Billy, wah nih, ada Kak Billy fresh graduate. Selamat ya Kak Billy yang baru menjadi sarjana, seperti itu ya. Yang ingin mengikuti mendibutkan kita pada malam hari ini dengan motivasi mengeksplor React, seperti itu. Mungkin sepertinya Kak Billy ini juga dari jurusan informatika ya. Oke, ada juga Kak Kak Albina Ririn. Salam kenal Kak Albina yang sedang mengikuti atau menjalani gap year-nya yang motivasinya ingin mengupgrade skill. Nah, tepat sekali juga ya. Jadi buat teman-teman mungkin di sini juga selain Kak Albina yang mungkin sedang menjalani gap year, bisa juga untuk mengisi gap year tersebut ya, baik gap year karir maupun gap year studi dengan mengikuti bootcamp dari expert.
Nah, banyak banget teman-teman mahasiswa, terutama ya sebagian besar dan freelance juga. Ada Kak Raihan Farhan yang freelance ingin mengembangkan skill dan wawasan dengan front end. Oke, salam kenal ya Kak Raihan. Ada juga Kak Ira Damayanti yang bekerja sebagai admin, ingin mengupgrade skillnya. Nah, salam kenal Kak Ira. Ada juga, sebentar, banyak banget pesertanya tentunya di sini ya. Jadi mungkin saya tidak bisa untuk sebutkan satu persatu. Ada Kak Reski yang motivasinya ingin menguasai dunia. Oke, semoga dengan menguasai React.js bersama expert, Kak Reski bisa untuk menguasai dunia ya. Oke, yang penting nanti kalau udah jadi penguasa dunia, jangan terlalu kejam ya. Tetap berbuat baik untuk sesama. Oke, karena tidak bisa saya bacakan satu persatu tentunya, terima kasih buat semua yang sudah menjawab, dan sekali lagi selamat datang, selamat bergabung di Mini Bootcamp Expert dengan topik Introduction to React.js. Semoga pada malam hari ini teman-teman yang bermotivasi untuk menambah ilmu, mengupgrade skill, menambah wawasan dan relasi, semuanya bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya saya ingin menjabarkan agenda kita pada malam hari ini ada apa aja sih. Yang pertama, nantinya sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan dulu nih tentang expert tentunya, karena tidak lain dan tidak bukan, expert adalah penyelenggara event pada malam hari ini yang tentunya kita pengen kenalin nih ke teman-teman apa sih peluang yang bisa teman-teman dapatkan dengan mengikuti program-programnya expert. Nah, selanjutnya kita juga akan masuk tentunya ke sesi utama kita yang akan dibawakan oleh Kak Ade, yaitu presentasi tentang materi career insight-nya React.js ya, front-end developer seperti itu. Nah, di akhir sesinya Kak Ade nanti, tentunya teman-teman nggak boleh ketinggalan, karena Kak Ade akan juga melaksanakan live coding session, yang nanti kita akan ikuti ya seperti apa live coding session-nya. Jadi nanti teman-teman yang penasaran ikuti aja pokoknya. Terus nanti di akhir recording session akan ada sesi Q&A buat teman-teman yang penasaran. Oke, tidak akan lama, kita langsung mulai saja dengan memulai perkenalan kita dengan expert. Nah, expert itu apa sih? Tentunya di sini teman-teman ada yang sudah mengetahui, mungkin karena sudah follow juga. Tentunya terima kasih buat teman-teman yang sudah follow ya. Ataupun ada yang belum follow, yuk segera follow gitu. Jadi Expert ini adalah sebuah platform dari Media Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi untuk meningkatkan skill dan kemampuannya di bidang seperti teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, maupun English and Scholarship Bootcamp. Jadi variasi dari skill yang dikembangkan ataupun di-upgrade di Expert itu sangat banyak sekali seperti itu ya. Yang tentunya teman-teman di sini, baik yang ingin menjadi tech talent gitu ya, pengen belajar skill-skill seperti front end, mobile developer, itu juga bisa, maupun seperti bidang data scientist dengan Excel. Nah, kalau misalnya teman-teman kepo nih mengenai apa namanya informasi terkait dengan expert, teman-teman bisa cari kita, ada di mana, ada di Instagram, ada di LinkedIn, dan ada di TikTok, semuanya dengan alamat expert.id yang tentunya teman-teman di sini bisa dan harus sekali follow, karena di dalamnya akan ada info-info menarik seputar event-event expert, promo-promo dari expert, maupun teman-teman mungkin di sini teman-teman yang tertarik dengan ilmu dan dunia tech, teman-teman juga bisa dapatkan update-update dan informasi yang paling update berkaitan dengan ini. Oke, di sini juga saya mau share bahwa mungkin di grup juga udah di-share ya, bahwa di Mini Bootcamp ini ada satu challenge, yaitu Tribun Challenge, yang nantinya kalau teman-teman mengikuti Tribun Challenge ini, teman-teman bisa mendapatkan yang kita sebut dengan expert tebar manfaat ya, yang nantinya teman-teman bisa mendapatkan atau mengklaim benefit tambahan dari Mini Bootcamp ini, karena mungkin Mini Bootcamp ini nanti benefitnya ada recording, ada materi, tapi teman-teman kalau nanti ikutan Tribun Challenge juga bisa mendapatkan benefit tambahan. Benefit tambahannya itu apa? Yaitu materi-materi seputar karir development. Seperti itu ya. Nantinya teman-teman bisa akses cukup dengan cara apa? Dengan cara upload foto cakep kalian di https twb.nz/experttripid yang nantinya bisa diupload di Instagram maupun LinkedIn. Oke, teman-teman yang paling update nih, si paling update di sini ada siapa gitu ya. Nanti bisa juga buat apa namanya update keseruan kita pada malam hari ini di
sorry rekan-rekan semua, karena nantinya 5 Instagramer yang paling keren, yang paling update, yang paling catchy akan kita repost di akun Instagramnya Expert, yang mungkin nantinya kalau misalnya teman-teman di sini ada yang lagi pengen nyari kerja, pengen nyari kesempatan hiring baru gitu ya, itu siapa tahu bisa dilirik sama hiring partner kita seperti itu. Oke, teman-teman di sini juga nanti kalau misalnya udah dapat sertifikat ya di akhir acara, jangan lupa gitu ya, sertifikatnya jangan sampai cuma dianggurin aja gitu ya. Jadi nanti misalnya udah dapat gitu ya PDF ataupun JPEG, terus nanti cuma diupload di Google Drive, udah gitu. Jadi jangan sampai nganggur sertifikatnya, pastikan teman-teman sombongkan diri. Oke, sombong tuh wajib gitu ya, kalau misalnya sombongnya bermanfaat gitu, dengan cara mengupload sertifikatnya di LinkedIn tentunya dengan cerita yang teman-teman bisa rangkai sendiri, yang nantinya semoga bisa ikut mendorong personal branding teman-teman seperti itu, bahwa teman-teman sudah mengikuti mini bootcamp expert dengan topik Introduction to RJS ada tanggal 13 Oktober 2023, yang nantinya juga kalau misalnya teman-teman tag akun kita @expert.id, kita akan engage teman-teman baik like maupun komen, sehingga mungkin nanti siapa tahu juga bisa dapat kesempatan di notice sama hiring partner kita di LinkedIn gitu ya. Oke. Nah, saya mau recap juga nih di tahun 2023 sampai tahun 2023 itu sudah melakukan apa saja sih gitu ya. Jadi sudah ada lebih dari 3.200 expert alumni yang mengikuti bootcamp kita gitu ya. Jadi ini bukan angka yang sedikit ya. Jadi teman-teman tidak usah takut gitu ya. Misalnya kayak mau ikutan bootcamp expert sebenarnya terpercaya atau enggak sih. Jadi kita trusted banget karena per bulannya kita meluluskan lebih dari 500 alumni seperti itu ya, yang menjadi tech talent baru di dunia industri digital Indonesia seperti itu. Nah, terus sampai tahun 2023 di bulan pertengahan 2023 ini kita sudah merunning lebih dari 73 webinar dan 99 batch bootcamp. Jadinya berkaitan sama kredibilitas dalam merunning bootcamp, kita bukan kaleng-kaleng ya. Jadi per bulannya kita selalu merunning lebih dari 4 judul bootcamp, yang biasanya seperti tadi saya sampaikan, judul-judul tersebut berkaitan dengan skill-skill digital seperti itu, baik dari front end development, mobile development, IoT engineer dan lain-lain seperti itu. Jadi intinya buat teman-teman di sini yang ingin meningkatkan skill dirinya di bidang teknologi, cocok banget untuk bergabung ke bootcampnya Expert. Nah, selain teman-teman yang mungkin di sini ingin mengupgrade skill dirinya secara personal, dan mungkin di sini ada juga yang bekerja di perusahaan maupun HR ataupun business owner seperti itu, yang mungkin ingin mencari kesempatan untuk mengupgrade skill karyawannya secara tim gitu ya, itu bisa juga untuk bekerja sama dengan kita, karena nanti kita bisa provide pelatihan buat rekan-rekan semua di perusahaannya gitu, dengan variasi judul yang bermacam-macam, dari mulai topiknya cyber security, Microsoft Suite, game teknologi, IoT, UI UX, soft skill, public relation, dan lain-lain seperti itu. Jadinya mungkin teman-teman di sini yang ingin melakukan transformasi digital untuk bisnisnya, itu juga bisa untuk menghubungi kita di Expert for Corporation, yang sampai saat ini kita juga sudah memiliki beberapa partners yang sudah bekerja sama dengan kita. Antara lain ada Peruri yang sudah pernah merunning pelatihan bootcamp IoT dengan kita, PLN, ada juga beberapa sekolah seperti SMK Anihaya dan SMK Wikrama, juga ada kampus dari FMIPA UI seperti itu, juga ada rumah sakit dari Rumah Sakit Tulung Rejo. Nah, ini ya contohnya untuk yang Peruri, kita pernah punya case itu untuk melakukan pelatihan IoT seperti itu. Nah, mungkin buat teman-teman juga yang hadir pada malam hari ini ya, jadi saya ingin mengapresiasi kehadiran rekan-rekan semua. Tentunya rekan-rekan semua di sini udah banyak yang bertanya ya, mana presensinya, mana presensinya. Nah, ini silakan. Mungkin teman-teman panitia juga bisa dibantu ya untuk di-share link presensinya di kolom chat Zoom maupun di kolom chat YouTube. Yang di sini teman
teman-teman bisa isi presensinya dulu, sehingga nanti mungkin setelah mengisi presensi teman-teman bisa lebih fokus lagi dalam mengikuti materi yang akan disampaikan oleh Kak Ade. Seperti itu. Nah, tentunya setelah mengisi presensi ini teman-teman juga tetap bisa fokus harapannya ya, dan juga tetap bisa respect dalam mengikuti materi pada malam hari ini, sehingga nanti teman-teman bisa optimal dalam mengikuti pematerian yang disampaikan oleh Kak Ade nantinya. Terima kasih. Nah, sekarang tidak lama saya akan langsung saja memanggil pemateri kita yang super sekali pada malam hari ini, ada Kak Ade. Halo Kak Ade, malam. Halo, Gimana Kak Ade. Kak? Sudah Selamat malam. siap untuk sharing materinya ke 450 peserta pada malam hari ini? Ya, siap. Langsung aja ya. Ya, oke, siap. Terima kasih karena sekarang sudah masuk sesinya Kak Ade. Mungkin saya akan pamit undur diri dulu. Silahkan kepada Kak Ade untuk sharing kepada teman-teman semua mengenai topik pada malam hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin saya langsung aja ya, karena waktu kita terbatas. Teman-teman sudah kelihatan ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya ya untuk mengikuti mini bootcamp kita pada malam hari ini. Yang tema kita pada malam hari ini Introduction to React ya. Ya, seperti itu. Ya, sebelumnya sebelum kita mulai agenda kita pada malam hari ini, perkenalkan semuanya, saya Adi Mahendra. Saya seorang full stack developer. Kemudian teman-teman jika ingin berkomunikasi dengan saya, boleh melalui Instagram saya di username tersebut. Gitu. Ya, kemudian untuk pengalaman saya di bidang IT, saya mulai terjun ke dunia IT itu mulai dari tahun 2017 ya. Karena kebetulan saya SMK dan jurusannya RPL. Jadi pada saat itu mewajibkan saya untuk ikut magang ya, magang di industri tentunya. Jadi pada saat itu saya magang di salah satu software house di Solo sebagai seorang software developer. Kemudian di tahun 2019 setelah saya lulus dari SMK, saya melanjutkan pekerjaan saya di SMK saya sebagai developer juga. Kemudian setelah itu tahun 2021 saya pindah ke Jogja. Saya sebagai full stack developer di YP Academy yang di bidang edutech. Kemudian di tahun 2022 saya masuk ke Tamtech di Jogja juga. Bidangnya sama tetap di edutech. Kemudian di akhir 2022 saya mendapatkan kesempatan untuk join ke Toyota Manufacturing Motor Indonesia di Karawang sebagai front-end developer seperti itu. Ya, selain pekerjaan saya di bidang IT, saya juga seorang mahasiswa tingkat akhir ya di mana salah satu kampus swasta di Jogja juga seperti itu. Ya, itu sedikit tentang saya. Mungkin kita langsung masuk aja ke materi ya, karena waktu kita cukup terbatas gitu. Iya, teman-teman semuanya. Sebelum kita masuk mengenai React.js, saya asumsikan teman-teman semuanya sudah sedikit mengetahui ya sedikit saja tentang dunia front-end dan back-end gitu. Ya, React.js itu sendiri sebuah teknologi yang tentunya di front-end gitu. Jadi sesuatu yang user lakukan di aplikasi, yang user klik, yang user inputkan, yang user akses, yang user geser dan seterusnya itu berkaitan dengan front-end gitu. Nah, React sendiri dia bekerja di front-end seperti itu. Jadi saya asumsikan bagi teman-teman semuanya sudah ya sedikit mengetahui tentang hal tersebut gitu. Nah, kemudian peluangnya sendiri ya, terkait dengan peluang sendiri, kemarin saya coba akses di ini ya, di website, salah satu website untuk melihat salary ya, di Glassdoor namanya. Ya, untuk front end sendiri untuk di Jakarta itu
kurang lebih average-nya untuk salary-nya sekitar 8 sampai 9 juta gitu. Itu untuk middle inilah, untuk middle lah. Nah, untuk juniornya sendiri mungkin lagi baru fresh graduate dan seterusnya, itu mungkin start dari sekitar ya 5-6 juta seperti itu. Nah, namun banyak juga teman-teman saya ya yang bisa masuk ke top tech company gitu, nah, itu bisa start dari 2 digit gitu, 10 juta, 11 juta gitu. Ya artinya peluang di front end development sendiri masih terbuka lebar seperti itu. Apalagi bagi teman-teman yang bisa tembus sampai ke luar negeri gitu, itu ya bisa bisa lebih lagi gitu. Dan banyak juga teman-teman saya yang mencoba untuk explore ke luar negeri, jadi ke Singapura, ke Malaysia gitu. Dan ya ternyata lumayan jauh juga salarinya untuk di Indonesia sendiri. Yaitu mengenai dengan salary ya. Nah, terus ada yang bilang gini, karena AI mungkin front end developer itu terancam gitu, dan itu banyak rumor seperti itu. Tapi setelah menurut pengalaman saya sendiri, ya mungkin AI itu membantu kita sebagai front developer, misalkan membantu untuk menuliskan function dengan cepat, kemudian membantu untuk menuliskan styling dengan proper dan seterusnya. Tapi untuk mereplace kita sebagai front developer itu menurut saya untuk saat ini saya rasa tidak ya, karena pada dasarnya untuk di industri sendiri AI itu nggak bisa menggantikan kita sebagai front developer gitu, karena banyak sekali logik-logik yang itu bisa dikerjakan hanya oleh kita sebagai manusia gitu. Ya artinya sekali lagi peluang sebagai front developer ya terbuka lebar sekali seperti itu, dengan ya seperti yang teman-teman bisa lihat range gaji yang cukup lumayan seperti itu. Oke, kita masuk ke React ya. React. Nah, React itu apa sih ya? Nah, dari pengertiannya menurut websitenya React, ini ada 2 versi teman-teman sekalian. Ada yang versi baru, ya versi lama gitu. Nah, untuk yang versi lama, kata React itu JavaScript library ya untuk membuat sebuah UI. Nah, kemudian untuk yang versi barunya, ya kata React itu library untuk web and native seperti itu. Nah, dari 2 definisi ini sebenarnya bisa kita simpulkan bahwasanya React itu JavaScript library gitu ya. Intinya di situ. JavaScript library tentunya untuk membangun sebuah user interface, karena dia library di sisi yang berjalan di sisi front end seperti itu. Nah, kemudian story-nya React itu seperti apa? Jadi teman-teman semuanya, di tahun 2011 itu ya Facebook itu mengembangkan sebuah library ya khusus untuk internal perusahaan mereka. Karena sebagai informasi juga, banyak perusahaan-perusahaan yang mengembangkan framework atau library, tapi khusus untuk internal mereka gitu. Seperti misalkan Tokopedia. Nah, Tokopedia itu punya library sendiri untuk dikonsumsi, yang digunakan untuk perusahaan Tokopedia sendiri. Misalkan Bukalapak juga dan seterusnya. Nah, si Facebook ini dia membuat sebuah library yang digunakan untuk mengembangkan newsfeed-nya di Facebook di tahun 2011. Baik. Nah, di tahun yang hampir sama, sekitar 2011-2012 itu, ya kita tahu Instagram dibeli oleh Facebook ya. Dan setelah itu, React diimplementasikan ke Instagram itu sendiri. Seperti itu. Kemudian berjalan waktu ke tahun 2013, React diperkenalkan ke publik sebagai open source. Kemudian tahun setelahnya React mengadakan World Tour, ya diperkenalkan untuk para developer agar bisa dicoba dan digunakan itu. Di tahun 2015, tahun setelahnya, yang dikenalkan React Native. Ya nanti kita akan bahas React Native. Nah, kemudian titik poinnya di tahun ini 2015, banyak perusahaan-perusahaan besar yang mulai menggunakan React sebagai UI library mereka. Nah, contohnya di sini tahun 2015 ada Netflix dan juga Airbnb yang menggunakan React sebagai library mereka. Ya artinya React itu nggak main-main ya, nggak macam-macam gitu. Yang pertama dibikin oleh Facebook, kemudian digunakan oleh top tech company gitu, seperti itu. Kita loncat ke tahun 2019 yang setelah berjalannya waktu,
muncul versi 16 ya, yang mana versi itu mulai banyak fitur-fitur yang cukup bagus ya, cukup keren seperti hook dan seterusnya. Kemudian tahun 2020 versi 17 dirilis dan seterusnya. Ya, pada intinya sekali lagi React digunakan oleh banyak sekali top tech company, terutama Meta Group ya, Facebook, Instagram, dan WhatsApp, kemudian Twitter, Netflix, Dropbox, Reddit, Asana, dan seterusnya. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi intinya di slide kali ini, ya React dikembangkan oleh perusahaan yang besar, kemudian jaringannya pun luas, komunitasnya banyak, dan digunakan oleh banyak sekali top tech company gitu. Nah, seperti itu. Jadi salah satu keunggulannya React seperti itu. Oke, itu tentang React ya. Kenapa kok apa itu React gitu. Kemudian kita masuk ke permasalahan selanjutnya. Kan kita bisa menggunakan native JavaScript ya, vanilla JavaScript. Artinya kita nggak perlu JavaScript library, framework, dan seterusnya. Kenapa kok kita harus pakai kayak gitu? Oke, saya masuk ke studi case-nya kayak gini teman-teman. Nah, saya punya sebuah program yang cukup sederhana, yaitu untuk menampilkan email-email yang diinput dari sini ya. Jadi user menginputkan email, kemudian setelah itu setelah mengklik save ini akan muncul di sini. Ya, kalau kita lihat dari struktur codingannya hampir mirip-mirip antara vanilla JavaScript dan juga React. Artinya dari jumlah baris codingannya pun mirip-mirip seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari samping yang di vanilla JavaScript, setelah kita definisikan HTML-nya, kita tuliskan HTML-nya, tentunya kita definisikan state-nya, kita ambil input-nya, kemudian kita kasih event listener, kemudian kita render. Oke. Terlihat simpel ya untuk aplikasi sekecil itu. Kemudian kita geser ke React-nya. Teman-teman nggak harus tahu ini apa, saya cuma menjelaskan kenapa kita harus pakai library gitu. Nah, hampir mirip. Jadi di React sendiri kita definisikan state-nya, kemudian kita kasih event listener, kemudian kita tuliskan HTML-nya di sini, kemudian kita render seperti itu. Mirip-mirip. Cuman masalahnya di sini. Di vanilla JavaScript, kalau case-nya kecil atau kita menginginkan sebuah aplikasi yang sederhana, ya kita bisa menggunakan vanilla JavaScript itu. Dan itu nggak jadi masalah gitu. Cuman kalau case-nya sebesar atau diimplementasikan ke perusahaan-perusahaan besar yang aplikasinya digunakan oleh ribuan bahkan jutaan orang, itu kan kita nggak mungkin ya nulis mau nge-get button aja harus kayak gini, harus nulis kayak gini, ngasih event listener aja harus kayak gini, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang DOM ya. Jadi teman-teman, saya asumsikan sudah belajar tentang DOM manipulation. Di sini untuk merender sebuah komponen ke DOM kita, ya kita harus merender ulang seluruh DOM-nya. Artinya kalau untuk aplikasi kecil itu fine-fine aja gitu, oke gitu. Nah, kalau case-nya kayak Tokopedia gitu, kemudian Shopee, Bukalapak, ya kan nggak mungkin harus dirender ulang seluruh aplikasi dari header, kemudian navbar, kemudian footer, card dan seterusnya, itu kan nggak mungkin. Karena itu akan mengganggu performance kita. Makanya React di sini muncul dengan virtual DOM-nya. Nah, ini fitur yang cukup keren sekali. Jadi, nanti kita akan bahas lebih detail tentang virtual DOM ini. Intinya, di React sendiri, salah satu permasalahan yang dimunculkan dari vanilla JavaScript tadi bisa dipecahkan oleh React. Gitu. Nah, untuk React sendiri, dia memperkenalkan fitur namanya virtual DOM. Oke, untuk virtual DOM sendiri itu flow-nya seperti ini. Jika ada data yang berubah, ya, maka si React akan bikin DOM yang mirip kayak gini. Cuma dia virtual, nggak langsung di-apply ke real DOM kita di browser kita. Nah, setelah udah selesai dibikin, nah baru si React nge-replace DOM yang dimana DOM itu diubah datanya di sini. Nah, yang berubah kan di sini tuh state-nya, datanya. Nah, jadi yang di-render ulang cuman DOM yang ini. Jadi nggak semuanya ke render gitu. Ya, seperti itu kira-kira. Ya, nanti kita akan bahas lebih detail. Oke, kemudian ya kenapa React ya? Kenapa React?
selain di backing oleh Facebook ya dan perusahaan besar yang menggunakan React, tentu ada fitur-fitur yang cukup keren dari React sendiri. Yang pertama reusability ya. Jadi intinya komponen-komponen yang kita bikin itu bisa kita kita panggil ulang, kita gunakan lagi dimanapun dan kapanpun. Jadi nggak setiap bagian kita harus menuliskan codingannya berkali-kali dan seterusnya. Kemudian JSX. Nah, JSX ini cukup sangat powerful sekali, yang mana kita bisa leluasa menuliskan HTML kita di dalam JavaScript. Ya, bagi teman-teman yang sudah belajar JavaScript, kalau kita mau menuliskan HTML di JavaScript itu cukup tricky ya, agak susah gitu. Nah, maka muncul React membawa JSX-nya gitu. Kemudian props itu komunikasi data ya antar komponen. Kemudian step atau memori dari sebuah komponen, kemudian virtual DOM tadi yang bisa merubah DOM tanpa harus merender seluruh aplikasi, dan seterusnya. Banyak sekali manfaatnya, atau banyak sekali alasan kenapa orang itu pakai React. Gitu. Nah, kemudian menurut saya fitur yang paling cukup oke dari React sendiri, selain tadi itu ada 2 fitur yang bagus ini. Yang pertama, full stack framework. Kemudian yang kedua, cross platform gitu ya. Nah, yang pertama, full stack. Nah, saya tadi katakan bahwasanya React itu ya tempatnya di front end gitu. Dia itu library khusus front end. Nah, tapi ternyata setelah munculnya Next.js dan Remix, ya, jadi Next.js dan Remix itu framework dari React-nya sendiri. Jadi React itu library dari JavaScript. Nah, si Next.js dan Remix itu framework dari React. Jadi bisa dikatakan the next level of React ya, seperti itu. Kita bisa mengakses database atau bikin API dari source code React kita gitu. Dan itu benar-benar di front end. Nah, itu keren banget. Nah, silakan nanti teman-teman pelajarin itu. Kemudian yang kedua, cross platform ya. Jadi intinya dengan menggunakan React Native yang sudah saya bilang tadi, memungkinkan kita untuk membuat sebuah aplikasi iOS dan Android menggunakan codingan React gitu. Jadi kita ngoding dengan React, bisa kita build ke Android dan iOS gitu. Tentu performanya tidak secepat dan sefleksibel native apps ya. Tapi itu cukup menjawab permasalahan-permasalahan bagi industri di luar sana. Gitu. Yang misalkan yang untuk mengejar mengejar rilis dan seterusnya seperti itu. Baik. Kemudian nggak usah lama-lama ya. Kita langsung mulai aja dengan React. Ya. Untuk menginstal React sendiri, sebenarnya ini cara yang lama ya. Jadi yang pertama kita install dulu tools-nya, yaitu Create React App, yaitu tools yang dibikin oleh React dengan cara npm install secara global nama toolsnya, Create React App. Nah, kemudian setelah itu ya kita panggil fungsinya, kita panggil toolsnya Create React App, kemudian nama aplikasi yang mau kita bikin atau foldernya. Gitu. Ini terserah teman-teman mau namanya terserah. Gitu. Nah, kemudian kalau React sendiri bilang di websitenya, dia menyarankan jika untuk aplikasi yang digunakan secara skalabilitasnya bakal bagus itu, dia menyarankan untuk langsung menggunakan framework-nya React. Gitu. Nanti teman-teman bisa lihat di websitenya, dia menyarankan menggunakan Next.js, kemudian Remix dan seterusnya seperti itu. Intinya kita pakai yang cara sama saja seperti ini untuk demonstrasi saja. Gitu. Nah, kemudian karena kita nggak mungkin bahas semua fitur-fiturnya React di sini ya. Jadi saya sendiri di sini hanya menyampaikan beberapa core fitur atau core konsepnya dari React.js. Iya, yang pertama komponen ya. Kalau dari React sendiri, dia mendefinisikan komponen itu sebagai UI block ya. UI block, jadi blok-blok UI gitu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman sudah belajar HTML, nah pasti sudah mengenal tag-tag ini ya, HTML seperti ini. Sebenarnya kalau kita susun codingannya seperti ini adalah sebuah komponen. Nah, kira-kira seperti itu. Lebih jelasnya lagi seperti ini. Kita ambil studi case-nya dari ticket.com. Ya.
Kalau kita analisa di sini, kita bisa pecah halaman website dari tiket.com ini jadi beberapa komponen ya. Yang pertama bisa kita pecah jadi headline komponen. Jadi kita pisah, kita bikinkan komponen sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu filter komponen. Ya, kita bisa pecah, kita bikin komponen sendiri. Nah, kemudian di sini yang warna pink ini kita bisa pecah juga jadi hotel list komponen. Itu. Artinya untuk gambarannya seperti ini. Kalau kita implementasikan ke dalam sebuah aplikasi. Jadi seperti definisinya yaitu UI block ya. Jadi blok-blok UI. Jadi kita bagi di sini menjadi sebuah blok-blok UI itu. Nah, saya mau tanya teman-teman semuanya. Dari 3 komponen ini masih bisa kita pecah nih? Langsung jawabannya apa? Dari sini nih, 3 komponen ini. Ada yang tahu? Oke, ya. Jadi di sini kita bisa pecah lagi, gitu. Alasannya kenapa? Yang pertama, di hotel ini datanya sangat kompleks sekali, Kemudian struktur HTML-nya pun sangat kompleks juga, gitu. Makanya kita pecah jadi komponen sendiri. Nah, kira-kira cara menentukan apakah kita bikin dia itu jadi komponen sendiri atau tidak itu dengan cara seperti itu. Jadi kita lihat dulu datanya kompleks atau tidak, kemudian flow datanya gimana, kemudian struktur HTML-nya gimana, kemudian stylingnya gimana. Jika itu kompleks, maka kita pisahkan saja komponen itu, gitu. Karena yang pertama untuk mudah dimainkan. Jadi jika nanti kita mau maintenance itu akan mudah seperti itu. Ya, oke, kira-kira seperti itu ya. Tentang komponen, sekali lagi komponen itu blok dari UI ya, jadi kita bikin UI itu terbagi jadi beberapa blok gitu ya. Nah, kemudian cara bikin komponen itu gimana nih ya? Kalau HTML kan cukup kayak gini ya. Nah, ini kan komponen dah tuh. Nah, kalau direct, nah itu berbeda ya. Nah, jadi gini, untuk komponen sendiri dia itu sebuah susunan struktur HTML dan seterusnya, yang mana dia dibungkus dalam satu function seperti ini. Jadi kita tuliskan functionnya dengan huruf besar di depannya. Nah, kemudian kita baru kita return komponen HTML-nya. Nah, mana kalau kita jalankan atau panggil function ini, ya maka nanti akan tampil di sini. Kalau ini kita ganti jadi tag H1 gitu misalkan, ya nanti maka akan tampil H1 di sini. Kayak gitu. Nah, cara penggunaannya gimana? Oke. Saya bilang tadi kalau function itu kan sebuah komponen-komponen yang disusun, kemudian dia dibungkus dalam sebuah function. Jadi nanti kita bikin functionnya itu gini. Bikin komponen itu seperti ini. Function profile, kemudian kita return gambarnya kayak tadi mirip. Nah, cara manggil functionnya atau cara manggil komponennya gimana? Cara manggilnya cukup seperti ini. Kita panggil dalam kurung seperti ini, kemudian kita tutup di belakangnya sesuai dengan nama functionnya atau nama komponennya. Ya, maka jika kita panggil berkali-kali, 3 kali di sini, ya maka nanti akan muncul 3 kali juga gitu. Nah, kira-kira sesederhana itu sebuah function gitu. Ya, tapi nanti ternyata di dalam function itu ada beberapa hal yang harus teman-teman pelajari. Ya, silakan nanti teman-teman pelajari di expert ya, sama mentor-mentor yang berpengalaman, dan ada bimbing langsung kayak gitu. Jadi nanti pembahasannya cukup mendetail gitu. Kita hanya berkenalan saja dengan core fiturnya seperti itu. Baik. Nah, kemudian konsep yang selanjutnya itu tentang JSX. Ya, JSX. Nah, JSX sendiri seperti yang saya bilang tadi, perpaduan antara JavaScript dan juga HTML. Gitu. Kalau tanpa JavaScript atau tanpa JSX,
kita menuliskan codingan React kita tuh seperti ini. Nah, rumit sekali ya, mau menuliskan div saja harus kayak gini. Nah, kemudian isinya tuh harus gini. Nah, kalau kita pakai JSX, akan menjadi sesederhana ini. Seperti itu. Jadi, yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwasannya JSX itu mempermudah kita untuk menuliskan HTML di dalam codingan JavaScript kita. Karena di sini kan JavaScript ya, kemudian di dalamnya HTML. Gitu. Kalau pure JavaScript, maka bukan seperti ini caranya. Gitu. Nah, itu tentang JSX. Tentunya di JSX sendiri ada beberapa aturan yang harus teman-teman ketahui ya, yaitu nanti bisa dipelajari lebih lanjut seperti itu. Nah, maka JSX sendiri cukup sangat membantu bagi para developer, dan akhir-akhir ini framework lain, library lain menggunakan atau membawakan fitur JSX ini sebagai opsi untuk penulisan struktur codingan kita seperti itu. Oke. Ya, untuk fitur selanjutnya yaitu props. Oke, props. Nah, kalau dari pengertiannya dari React ya, kata React, si komponen itu dia menggunakan prop untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Jadi komponen-komponen tadi, yang ini ya, dia itu sebenarnya bisa komunikasi tuh. Yang profil bisa ngirim data ke galeri. Yang galeri bisa ngirim data ke profil, dan seterusnya. Nah, yang dipakai di situ adalah props. Nah, props sendiri, dia bentuknya itu sebagai atribut HTML bisa, kemudian JavaScript value, kemudian object, array, bahkan kita bisa ngirim function ke komponen yang lainnya. Itu intinya props sendiri adalah cara untuk komponen itu berkomunikasi seperti itu. Ya. Nah, untuk contohnya seperti ini ya. Teman-teman, jika saya ingin menampilkan foto beliau ini di sini, ya maka gampang ya. Jadi saya bikin function atau bikin komponen avatar, kemudian tinggal return image dengan source tertentu sehingga muncul wajah beliau itu. Nah, tinggal saya panggil komponennya, nah gitu ya. Nah, kemudian case kedua nih, oh mas saya pengen nambah satu foto lagi nih di samping wajah beliau ini, nambah satu foto lagi gitu. Nah, caranya gampang ya. Nah, tinggal kita panggil aja komponennya lagi 2 kali. Kalau 3 kali ya 3 kali dan seterusnya. Nah, cuman case-nya kayak gini. Saya pengen yang tampil di sini bukan wajah dari beliau, tapi wajah orang lain. Gitu. Nah, kan itu berbeda ya. Nah, mungkin caranya seperti ini, cara konyol ya. Jadi kita bikin avatar 1 dengan source image-nya beliau, avatar 2 source image-nya beliau, nah baru kita panggil. Nah, ini cara yang konyol ya, cara yang konyol. Nah, gimana kalau teman-teman dapat tugas dari kantor teman-teman ya, mas tolong tampilin seluruh data karyawan yang jumlahnya 1000 dengan nama dan fotonya. Ya, kan nggak mungkin ya kita bikin 1000 komponen avatar kayak gitu, terus kita panggil satu-satu. Nah, itu nggak masuk akal gitu. Akhirnya, nah, makanya di sini prop sangat berguna, gitu ya. Makanya kita bisa mengirimkan atau berkomunikasi antar komponen. Nah, penerapannya seperti ini. Konsep dari React sendiri kan reusable component. Jadi komponen sendiri itu harus bisa dipanggil berkali-kali, bisa dipanggil di mana-mana, dan bisa digunakan di setiap keadaan gitu. Nah, prop sangat membantu di sini. Nah, berarti teman-teman harus bikin komponen ya yang sama kayak tadi. Nah, tapi kita kirim props dari sini. Nah, kita panggil dulu, kita kasih props image. Nah, kita kasih value-nya string dari foto beliau ini gitu. Nah, baru setelah kita passing di sini, kita terima di sini ya. Nah, baru kita implementasikan di sini cara manggilnya props dot nama atributnya ini. Kalau image ya props dot image,
Kalau misalkan URL berarti props.url dan seterusnya gitu. Nah, dengan cara props ini ya kita bisa memanfaatkannya untuk komunikasi ya antara beberapa komponen gitu. Jadi masalah yang tadi yang kayak gini tuh terpecahkan dengan props. Nah, misalkan suruh ngerender 5 foto karyawan dengan namanya gitu ya. Jadi teman-teman tinggal ngerender 5 kali dengan source image yang berbeda seperti itu. Jadi kita nggak usah bikin avatar 1, komponen avatar 2, komponen avatar 3. Nah, itu sama kayak vanilla JavaScript jadinya. Ya kan menyalahi aturan reusable component kayak gitu. Ya, sekali lagi avatar cukup prop cukup membantu di sini. Dan ini salah satu fitur yang cukup penting ya di React sendiri seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya mengenai state dan event handler. Ya. Untuk fitur yang cukup penting di React sendiri ada state dan event handler. Nah, kata Siri ya, state itu katanya a components memory. Itu memori dari sebuah komponen. Jadi komponen itu sebenarnya punya memori tuh di sini. Dia harus punya memori untuk bisa dipanggil ulang, bisa diubah, bisa diedit, bisa dihapus. Karena memori bisa kita panggil, bisa kita edit, dan seterusnya. Nah, itu namanya state. Nah, cara penggunaan state gimana? Baik, kita bikin sebuah function sederhana di sini, atau sebuah komponen sederhana, nama komponennya app. Nah, untuk menggunakan state, ya kita harus mengimport dulu dari React-nya. Ya, kita import state-nya atau memorinya dari React, setelah itu kita pakai di sini. Cara penulisannya seperti ini. Jadi kita bikin variable state ya, seperti ini. Kemudian yang kedua set state. State ini merepresentasikan ini ya, value-nya. Kemudian set state ini function buat atau metode buat mengubah dari ini value dari state-nya. Seperti itu. Nah, setelah terdefinisikan di sini, maka kita bisa panggil memorinya, kita bisa panggil state-nya. Seperti ini caranya. My name is state. Jadi nanti muncul my name is ini value-nya. Seperti itu. Ya, baik. Itu tentang state ya. State ini juga cukup penting sekali bagi teman-teman semuanya yang mau belajar React. Karena jika nanti teman-teman sudah cukup mendalami, ini juga akan sangat kompleks sekali. Mulai dari pemilihan tipe datanya dan seterusnya. Baik. Kemudian kita implementasikan ya state tadi ya ke dalam event handler kita. Baik. Kita implementasikan state kita atau memori kita ke dalam sebuah program sederhana, yaitu menampilkan nama saya ya di situ. Ya, kita import dulu use state-nya, ya, kemudian kita definisikan. Yang tadi itu hanya inisiasi. Jadi nggak harus teman-teman namanya state kemudian set state gitu. Tergantung dari ini sebagai apa. Misalkan name ya set name dan seterusnya. Setelah kita definisikan ya, maka idenya adalah jika kita klik button di sini, maka akan muncul nama saya di sini. Nah, caranya adalah kita bikin button dulu, kemudian kita render si state-nya, kita tampilkan si name-nya di sini. Kenapa dia awalnya kosong? Karena by default dia kosong, diisi kosong. Kalau dia diisi misalkan Firman atau siapa ya, nanti di sini auto hello Firman dan seterusnya. Nah, idenya adalah di sini setelah saya klik buttonnya akan muncul nama saya tuh di sini. Nah, maka si button ini harus kita kasih event handler. Salah satu caranya, kalau button kan event handlernya salah satunya adalah on click ya. Jadi kita kasih on click di sini, kita panggil function-nya dengan mengirimkan parameter nama saya, kemudian dikirim ke sini, diterima sebagai parameter, kemudian si function ini memanggil function ini.
metode ini untuk mengubah si isi dari state ini dengan value AD. Jadi jika di sini misalkan soundingnya diubah jadi misalkan siapa, Faris misalkan, ya nanti akan hello Faris gitu. Jadi saya rasa teman-teman yang sudah belajar JavaScript cukup mengetahui ya, sudah familiar gitu. Baik, kira-kira seperti ya tentang state dan juga event handler. Nah, saya tadi bilang bahwasanya React itu punya fitur yang cukup keren, yaitu virtual DOM. Nah, baik. Kalau teman-teman perhatikan di sini kita ada punya 3 komponen ya, 3 komponen. Nah, di sini komponen HTML yang berubah adalah H1 doang. Karena dia yang semula hello jadi ketambahan nama saya tuh. Gitu. Nah, si React setelah menampilkan datanya tidak merender ulang seluruh aplikasinya. Jadi buttonnya tidak di render ulang, div-nya ini enggak, cuman dia aja tuh yang H1 ini. Jadi setelah diklik buttonnya, React bikin virtual DOM yang isinya H1, baru di refresh ke sini, ke H1-nya. Jadi buttonnya tidak ke render ulang. Nah itu kalau kita terapkan ke aplikasi yang besar, nah itu sangat bagus sekali. Gitu. Itulah sebuah manfaat dari virtual DOM. Keren sekali. Ya. Ya mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan materinya. Karena waktu kita pas ya 35 menit untuk materi. Nah, kemudian setelah ini kita akan masuk ke sesi live code seperti itu. Iya, kita langsung live code aja ya. Oke, case-nya kayak gini, yang tadi aja. Jadi untuk case kali ini kita akan bikin sebuah tampilan yang akan menampilkan tulisan seperti ini, kemudian button seperti ini, dan hotel seperti ini, atau card yang isinya hotel-hotel kayak gini. Dan ini bisa diklik jika Jakarta, maka menampilkan Jakarta, kayak gitu. Simple. Nah, teman-teman semuanya, bagi yang mau nyoba itu ya, nyoba bareng, atau mau lihat hasilnya, ya bisa ke GitHub saya di sini. Sudah saya pin repositorinya, bisa diklik di situ. Nah, nanti teman-teman bisa lihat hasilnya, gitu. Oke, kita langsung ke live code saja. Oke, sip. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk menginstal React ya di komputer kita cukup mengetikkan perintah seperti ini. Sebenarnya ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menjalankan React di program kita. Ada yang bisa diinstal menggunakan framework yang tadi, ada juga bisa metode lama pakai getReact tadi. Atau bisa juga ditambahkan React cuma ke satu halaman. Misalkan gini, saya punya 5 file HTML. Jadi saya pengen ngasih React itu cuma di file satu aja gitu. Itu bisa, ada caranya sendiri. Nah, tapi kita tidak masuk ke situ, ya kita masuk ke secara umum saja gitu. Ya, yang pertama kita install dulu getReact-nya. Secara global ya, biar teman-teman bisa akses dari pad manapun. getReact. Ya. Ya, setelah kita install ya getReact-nya, tinggal kita panggil dia dengan getReact, kemudian nama aplikasinya gitu. Create React App, nama aplikasinya misalkan React Expert ya kayak gitu. Itu ini namanya terserah teman-teman gitu ya. Nah, kita tinggal ya, maka React sendiri akan membikinkan kita sebuah project yang akan menginstal beberapa package atau library lain. Nah, itu ini ya, bagusnya library itu.
karena dia itu nggak apa ya, nggak fix, nggak pakem, maka dia bisa banyak sekali library-library yang mendukung. Contohnya, kalau saya pakai Vue.js dengan React.js, di beberapa keadaan saya misalkan mau pakai library itu di React udah stabil itu versinya, di Vue belum stabil. Nah, kadang seperti itu. Nah, itu salah satu keunggulan juga di React.js sendiri. Karena dia sifatnya library, jadi banyak sekali library-library yang mendukung si React ini. Gitu. Nah, kita tunggu ya. Si React-nya menginstal project React-nya ke dalam komputer kita. Nah, kalau kita lihat ya, di React sendiri, sebenarnya mereka menyarankan untuk menggunakan framework langsung gitu. Nah, ini. Tuh. Menyarankan untuk menggunakan framework langsung. Next.js, Remix, Gatsby, Expo ini untuk React Native. Nah, seperti itu. Ya, kita tunggu sebentar. Ini kalau pakai React memang agak lama ya. Agak lama untuk menginstalnya. Tapi kalau teman-teman pakai Next.js, ini cukup keren sekali. Nah, kita bisa bikin API tuh dari codingan React kita, dari frontend. Tuh. Netflix pakai Next.js, TikTok, Twitch, Notion, dan banyak. Ya, sedikit masukan ya bagi teman-teman semuanya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal sesi tadi, bahwasanya sebelum teman-teman masuki ke React.js, saya sarankan ya, sangat saya sarankan untuk belajar dasar JavaScript dulu. HTML, CSS, dan JavaScript sampai ke tingkat menengah lah paling ya. Jadi jangan langsung masuk ke React.js. Karena nanti teman-teman bakal pusing ya di React sendiri. Karena ibaratnya kalau rumah ya bangunannya belum kuat, ya dibangun apapun ya kita harus memperhitungkan gitu. Dibangun 2 lantai kuat nggak nih? 3 lantai kuat nggak gitu. Kalau dari awal kita udah siapin fondasinya dari awal untuk 3 lantai, 4 lantai ya, maka dengan mudah kita akan ya membangunnya gitu. Nah, makanya teman-teman kadang soalnya saya sendiri pernah ngalamin ya di awal saya belajar, karena teman-teman saya sudah banyak yang belajar React gitu ya, sudah duluan, kemudian saya masih materi JavaScript dasar gitu ya, dan saya mencoba belajar Vue.js. Ternyata hasilnya malah jadi pusing sendiri saya, jadi nggak tahu gitu. Ini fungsinya buat apa, kenapa kok fungsinya ada panahnya, kenapa kok ini harus di return, ya, kenapa kok harus diekspor import dan seterusnya. Padahal itu kan dasar-dasar dari JavaScript. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, ini udah selesai misalnya. Kita langsung masuk ke tadi nama ininya expert. Oke, kita buka di VS Code kita. Nah, setelah kita membuat project dengan React tadi,
si React akan membikinkan kita folder seperti ini, ya, kan seperti ini. Nah, di sini karena studi case kita membuat seperti ini ya, maka kita oke, yang pertama kita jalankan dulu React-nya. Kita jalankan ya. Caranya npm start. Maka npm akan menjalankan yang di sini. Saya juga udah nyiapin repositornya, sekarang teman-teman bisa akses di sini. Kira-kira nanti kayak gini ya, kayak gini hasilnya. Nah, seperti ini. Cukup simple, tapi kita sudah bisa menerapkan apa yang kita pelajari tadi ke dalam proyek ini. Oke. Nah, jalan tab-nya. Kalau pakai CRA emang kayak gini ya, get recap agak lama ini. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah berhasil menginstal React ke komputer kita. Gitu. Kemudian kita langsung masuk ke studi case-nya saja, karena waktu kita cukup terbatas ya. Langsung saja. Oke, yang pertama si React akan membikinkan dua file penting di sini. Namanya index dan app.js. Sebelumnya saya mau bersih-bersih dulu ya. Saya hapus dulu yang nggak penting-penting. Teman-teman belum perlu itu apa, nanti bakal dipelajarin di kelasnya expert seperti itu. Jadi bukannya nah nanti akan oke, cukup sederhana ya. Oke, baik. Jadi untuk root aplikasi kita ada di sini index.js ini ya. Kemudian kita bikin sebuah komponen yang namanya app. Ya kayak tadi ya, gampang ya. Jadi functionnya app ya, atau namanya app, kemudian nge-return komponen HTML kita. Setelah itu kita ekspor, kita import di sini app. Nah, tinggal kita render. Gitu. Jadi ini kita tutup, nah kita fokus di sini. Baik. Ya. Kemudian saya akan install beberapa package yang diperlukan ya. Diperlukan untuk project kita. Saya mau install Tailwind CSS buat stylenya. Bagi teman-teman yang belum tahu, Tailwind CSS itu salah satu apa namanya, library CSS ya, yang bagus banget, silahkan dicoba. Dan saya sudah pakai Tailwind ini di beberapa project saya di Toyota, itu hampir 50% ya pakai Tailwind CSS. Ya, baik. Oke, sip. Oke, saya sudah selesai install Tailwind-nya. Ya, enak. Oke, sebelumnya kita lihat dulu kayak gimana. Ini ada 1, 2, 3, 4 komponen. Jadi yang pertama headline komponen, yang kedua filter komponen,
yang ketiga hotel list komponen, yang keempat hotel card komponen. Maka kita harus bikin komponen-komponen itu dulu untuk bisa di render ke dalam root app kita di sini. Sebaiknya teman-teman bikin folder di sini namanya components. Biar apa? Biar yang pertama carinya gampang, kemudian lebih kebaca gitu. Bacanya gampang. Baik, yang pertama tadi apa tuh? Headline komponen ya. Headline. Caranya kita bikin filenya headline.js. Nah, cara bikin komponen gimana? Function, nama komponen ya. Gitu. Nah, tinggal kita return. Mau return apa? Misalkan H1 akan from headline. Atau headline aja ya. Headline. Kemudian kita export. Biar apa dia export? Ya biar bisa kita import gitu. Jadi modul sistemnya seperti itu. Kita bikin komponennya, isinya, kemudian kita ekspor. Nah, ini teman-teman sudah berhasil bikin satu komponen. Nah, tinggal kita import di sini. Caranya import headline. Nah, dia udah. Setelah kita import, nah tinggal kita panggil si headline-nya. Seperti yang kayak tadi. Seperti itu. Setelah kita lihat, nah maka dia akan tampil di sini tuh headline. Baik. Ya. Jadi flow-nya seperti ini teman-teman. Untuk komponen-komponennya yang mau kita bikin, kita masukin ke dalam folder ini. Ya. Setelah itu kita bikin filenya, kita tuliskan function-nya, komponennya, setelah itu kita ekspor. Setelah diekspor, kita import, kemudian kita panggil komponennya. Sesimpel itu bikin komponen. Misalkan ini kita ubah jadi headline 2 misalkan. Ya nanti di sini bakal ubah 2 gitu. Dan setelah headline kita bikin satu lagi namanya next-nya berarti ini ya, hotel list ya, hotel list.js. Nah, seperti ini. Kita bikin hotel list, setelah itu hotel card. Oke, sip. Setelah itu, ya kita panggil si hotel list ya, karena yang akan kita tampilkan si hotel list ya. Jadi nanti, yang filter ini kita masukin ke sini aja, ke hotel listnya, gitu. Jadi biar nggak banyak banget. Oke, kita bikin headline-nya ya. Kita bikin H1, biar nggak lama, saya akan copy saja dari GitHub-nya. Headline. Nah, jadi headline ini cukup simple, cuma nge-return H2 sama P ya. H2 sama P sesuai yang di sini. Ini kita pakai H2, sini pakai P. Baik. Oh, bukan. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat hasilnya, ya, maka akan tampil seperti ini. Ya, akan tampil seperti ini. Nah, kita pengen si tulisannya ini agak ke tengah, kayak yang di sini. Jadi ini agak tengah ya. Jadi kita di sini kita panggil saja. Teman-teman yang belum tahu Tailwind CSS nggak usah maaf, sorry. Setelah saya install Tailwind, saya harus restart servernya karena ada beberapa library yang dia itu membutuhkan atau harus nge-restart setelah dia install sebuah library biar bisa itu. Nah, maka akan tampil seperti ini. Ini ya, sudah agak ke tengah. Baik, kita kasih turunin dikit.
Segini aja. Oke, sip. Ya, headline kita udah berhasil bikin. Baik, kita langsung masuk ke ini, hotel listnya. Kita masuk ke hotel listnya. Headline clear, tutup. Ya, hotel list, kita pindah ke sini. Baik. Nah, untuk hotel list ini, maka nanti akan tampil list-list dari hotelnya. List-list dari hotelnya. Gitu ya. Kemudian akan tampil juga filter buttonnya. Nah, nanti saya kupas saja ya. Dari codingan yang sudah ada itu. Karena kalau kita satu-satu waktunya nggak cukup. Intinya kan teman-teman biar tahu aja penggunaannya seperti ini gitu. Ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwasanya state itu adalah memori dari komponen atau data dari komponen itu. Nah, saya di sini sudah nge-grab datanya dari ticket.com ya sebagai JSON seperti ini. Terus kemudian saya masukin ke state namanya hotel master data. Jadi dia sebagai master datanya. Kita tutup aja biar nggak kebesaran. Nah, kemudian saya juga bikin state namanya city. City ini kita gunakan untuk nampilin list kotanya, untuk filteringnya. Seperti itu. Nah, kemudian hotel data ini untuk data-data hotel ya yang sudah difilter berdasarkan kotanya, city-nya. Kayak gitu. Kemudian ini selected city-nya, ya kita nanti akan bahas di situ. Baik, yang pertama di dalam sini itu ada card yang menampilkan hotel yang kita sudah bikin di sini. Tuh. Nah, berarti kita harus import tuh si hotel card ini biar bisa dipakai di sini. Kita import dulu berarti. Import hotel card ya dari card. Kemudian kita ya panggil di sini. Baik. Kita masuk ke hotel card. Nah, hotel card sendiri ini cukup kompleks, banyak sekali, lumayan banyak codingannya. Kita masuk ke hotel card ya. Oh iya, katanya ini sesinya sudah selesai ya. Gimana nih Kak? Harus dilanjutin apa enggak ya? Mungkin kalau sampai sekarang bisa di display dulu nggak ya kak, outputnya dulu gitu mungkin, tapi belum bisa ya. Hasilnya sih sudah ya kayaknya. Ya gitu. Jadi tapi sekarang sih baru proses codingnya gitu ke situ. Mungkin 5 menit cukupnya sih buat nyelesain. Boleh nambah Iya nggak waktu apa-apa, nggak? Apa? Oke sih. Ya, diselesaikan dulu aja kak. saya tampilkan image-nya, kemudian kita kasih start, tampilkan di sini. Dan kita kirim. Bagaimana props digunakan untuk apa namanya komunikasi antar dua komponen. Karena hotel card ini adalah child komponen dari hotel list. Hotel list sebagai parentnya. Artinya di sini kita bisa kirim data ke hotel card, kemudian kita tampilkan di hotel card sini. Gitu. Maka nanti ini sebagai sebuah komponen, datanya dinamis. Oke, kita masuk ke hotel listnya. Hotel listnya, baik. Oh ya teman-teman, saya agak cepat saja karena ya waktu kita cukup terbatas ya. Jadi baik. Kemudian di bagian hotel list ya,
Karena kita punya city yang bentuknya array ya. Berarti kita di sini bisa kita looping, yang mana di dalam loop ini kita nge-return sebuah button yang isinya dari si city ini. Maka nanti akan tampil ini Bandung, Jakarta, dan all in. Ya kita lihat hasilnya. City.net. Kok belum tampil ini? Ya maaf ya. Jadi hotelis ini belum kita tampilin di root app kita. Kita import dulu hotelis. Dan kita panggil tuh di sini. Oke. Apa sudah ya? Kita ambil functionnya dari komponen hotelis. Filter data. Nah ini ya kita gunakan untuk filter based on city-nya. Nah, use step ini, use effect ini apa? Silakan nanti teman-teman belajarnya. Karena itu fitur yang agak advance, jadi nanti bakal dipelajarin di expert. Kalau teman-teman join kelasnya expert. Maka akan tampil seperti ini ya, filternya. Kemudian kita masuk ke dalam hotelnya. Karena seperti tadi city kita dari array ini, ya dari array, kemudian kita looping, dan kalau kita kasih on click, ya filter data, maka akan ngefilter datanya seperti ini. Ini basic JavaScript, jadi teman-teman yang udah belajar JavaScript harusnya paham gitu ya. Baik, ya, kita masuk ke bagian card si hotelnya. Nah, seperti itu. Jadi hotels data ini, ya, hotels data ini kan array kosong. Jadi dia tuh diisinya setelah komponennya di render, yang diisi dari master datanya. Baik, kemudian untuk filter datanya ini, ya nanti akan nge-replace dari di hotels data ini berdasarkan city-nya, ya, kemudian diisi ke atau di set ke hotels data ini. Makanya hotels data ini isinya dinamis. Setelah itu kita return hotel card, nah, kemudian kita kasih props namanya data, ya, makanya di sini kita manggilnya data. Bisa kita objek di structure seperti ini. Dengan kita render si ini, maka akan jadi seperti ini teman-teman semuanya. Ya mungkin itu aja ya dari saya tentang penerapannya React.js di project yang sederhana ini. Sebenarnya masih banyak sekali project yang bisa teman-teman eksplor ya, eksplor sendiri nanti bisa kita implementasikan ke berbagai project itu ya. Misalkan salah satu yang udah saya terapkan itu di aplikasi kurbannya salah satu majikan. Nah itu pakai React juga. Nah ini pakai React ya. Nah itu bisa teman-teman nanti explore sendiri seperti itu. Ya itu saja demo dari saya. Poinnya di sini adalah bahwasanya yaitu salah satu kelebihan React yang saya highlight di sini adalah reusable komponennya dan props-nya atau komunikasi data antar komponennya seperti itu. Ya karena sayang sekali waktu kita sudah habis ya. Jadi
Mohon maaf ya Kak Ade, Oh ya, waktunya terbatas karena Zoom-nya yang terbatas nih Kak Ade. oh ya siap. Kita Kita langsung kejar-kejar soal waktu ini. gimana? Ya, oke. Terima kasih. Mungkin sebelumnya saya izin untuk tutup layarnya. Oke. Mungkin di sini teman-teman juga pastinya pada curious ya untuk bertanya ke Kak Ade berkaitan dengan materi yang sudah di-share sama Kak Ade. Jadi saya share kembali untuk teman-teman yang masih penasaran buat bertanya, silakan tanyakan dengan membuka www.menti.com lalu masukkan kode 3351415. Silakan bertanya dengan ketikkan nama underscore pertanyaannya. Jadi jangan lupa namanya nih karena sudah banyak yang kirim pertanyaan tapi nggak ada namanya. Kayak gitu ya. Jadi tolong kirimkan pertanyaan dengan format nama underscore pertanyaan. Nah, sebelum masuk ke sesi Q&A, teman-teman semua juga tadi udah disampaikan oleh Kak Ade ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran untuk mendalami React.js, teman-teman bisa untuk bergabung dengan intensif bootcamp React.js-nya expert seperti itu. Nah, kenapa teman-teman harus bergabung dengan intensif bootcamp React.js expert? Karena dengan bergabung ke intensif bootcamp React.js, teman-teman akan mendapatkan pembelajaran React.js yang utuh kayak gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa belajar dari YouTube atau baca artikel di website, tapi tentunya akan beda ketika teman-teman belajar langsung dari mentornya yang expert di bidangnya. Nah, teman-teman kalau misalnya bergabung ke intensif bootcamp-nya expert, nanti akan menjalani bootcamp selama 8 kali pertemuan dengan pertemuannya biasanya 1 minggu 2 kali pertemuan seperti itu. Nah, nantinya buat yang kerja juga nggak usah takut kalau misalnya nanti susah ngatur jadwalnya, karena biasanya sesi bootcamp kita ini diselenggarakan setiap malam, setengah 8 malam kayak gitu. Jadi nanti mungkin tetap bisa diselingi di waktu kerja rekan-rekan semua. Nah, teman-teman juga akan mendapatkan e-certificate, terus juga akan mendapatkan portofolio hasil karyanya yang nanti bisa teman-teman pamerkan di LinkedIn. Nah, harganya juga affordable sekali ya, nanti akan saya share harganya. Terus teman-teman juga akan mendapatkan materi dan recording yang teman-teman bisa akses seumur hidup, seperti itu. Nah, teman-teman akan mendapatkan materi seputar apa sih? Jadi seputar JavaScript, CSS fundamental, React.js komponen. Tadi seperti disebutkan juga tentang prop, juga tentang CRUD dan RESTful API, React Node Navigation, Redux State Management, dan React App Deployment. Nah, buat teman-teman yang penasaran nantinya mentornya siapa sih di Intensif Bootcamp React.js Expert, jadi ada mentor-mentor yang top dari perusahaan ternama di Indonesia. Jadi ada Kak Ade Armiasa Yusantri, front-end developer dari Link Anja gitu ya, jadi perusahaan fintech nasional. Juga ada Kak Ardi Widjanto Saputra, front-end engineer dari Bluebird Group. Nah, teman-teman pasti nggak akan menyesal kalau misalnya nanti di mentoring langsung oleh dua narasumber bootcamp yang ada di SP. Nah, juga teman-teman bisa ya di sini ya kita akan mulai kelasnya di tanggal 13 November 2023 yang topiknya itu nanti akan menyampaikan tentang fundamental JavaScript, terus juga tentang React.js, terus tentang state and prop, terus React Root, terus Redux State dan Deployment. Itu. Nah, semua materi yang ada di sini tentunya telah terstandarisasi dengan SKKNI. Terus teman-teman yang belajar di sini juga nanti jangan takut bisa kayak apa yang harus teman-teman siapkan. Teman-teman cukup menyiapkan laptop yang sesuai dengan standar Office gitu ya. Terus nanti juga pastikan di laptopnya ada Zoom. Jadi cukup sesederhana itu. Nah, pastikan teman-teman bergabung dengan Intensif Bootcamp Expert, karena bersama dengan Expert teman-teman akan mendapatkan portofolio real yang milik kalian sendiri. Terus e-sertifikat yang teman-teman bisa gunakan nanti kalau melamar kerja di bidang front-end developer, akses materi dan rekaman seumur hidup, professional branding dan group networking berisi dari alumni-alumni sudah masuk ke perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia. Juga teman-teman akan mendapatkan ketika bergabung dengan seperti ini psychological online assessment gratis. Syaratnya apa? Syaratnya hanya mendaftarkan diri teman-teman dan mengikuti intensif bootcamp-nya dari expert, yang semua benefit ini teman-teman cukup akses dengan harga hanya 499.000 saja gitu ya, dari total benefitnya sebesar hampir 1 juta seperti itu.
Nah, testimoni dari rekan-rekan sudah bergabung dengan Bootcamp Expert, ya ada Kak Ganang Bayu Aji nih dari supervisornya Era Jaya nih. Ada dengan harga terjangkau, ternyata bootcampnya melebihi ekspektasi kayak gitu ya. Terus juga ada Kak Lutfi Yubaidi lah dari area consumer bisnisnya BSI, sangat recommended sekali katanya kayak gitu ya. Jadi memang pesertanya bootcamp expert ini sangat bervariasi ya, tidak hanya rekan-rekan mahasiswa tapi juga rekan-rekan expert pebisnis maupun employee dari berbagai macam segmen perusahaan. Ada juga Kak Dadarus tadi, seorang IT consultant gitu ya. Bahkan seorang IT consultant aja tertarik untuk bergabung dengan bootcamp expert seperti itu, yang nantinya teman-teman yang bergabung di Bootcamp Expert ini bisa mendapatkan kesempatan untuk membuat portofolio seperti yang disampaikan di layar ini kayak gitu ya. Jadinya teman-teman bisa punya portofolionya sendiri kayak gitu. Nah, ini adalah contoh portofolionya juga nih punyanya Kak Almas Agung Firdaus kayak gitu ya. Jadi testimoni dari Kak Almas Agung Firdaus di LinkedIn benar-benar menceritakan kalau bootcampnya Ria ini bisa meningkatkan skillnya Kak Almas Agung Firdaus dalam membuat halaman web development seperti itu. Nah, ini adalah sebuah trailer dari kelasnya bootcampnya React.js Expert. Kita tonton bareng nih. Ini saya ingin menjelaskan tentang dasar-dasar React.js agar semuanya bisa memahami React dari nol seperti itu teman-teman. Nah, kan kenapa kita harus belajar React dan kenapa React ini ada seperti itu. Tapi saya coba error mas. Oh ya? Iya. Ya. Nah, kan string cuman dia manggilnya si variabel sih mas. Nah itu gimana? Di dalam string kayak kutip gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kalau kurang lebih sama dengan ya tetap sama itu doang. Ya kayak biasanya yang bedakan cuma sama dengan sama tidak sama dengan. Ini ada 3 karakter. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton sampai akhir ya. Trailer bootcampnya React.js Expert. Jadi seperti itulah kesehariannya teman-teman kalau nanti akan bergabung ke intensif bootcampnya React.js Expert ya. Jadi akan ada mentor yang benar-benar membimbing rekan-rekan dari nol, terus juga sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan kayak gitu. Jadi nanti akan tergabung di grup bootcamp yang nantinya teman-teman bisa bertanya terkait dengan kesulitan-kesulitan ataupun bertanya hal-hal basic mungkin yang kalian butuhkan buat nantinya belajar React.js. Nah, buat khusus buat 8 peserta tercepat yang ingin untuk mendapatkan kesempatan mengikuti bootcamp React.js, kami berikan super diskon sebesar 250.000 nih seperti itu. Nah, terima kasih udah ditunjukin seberapa kerennya diskon yang dikasih sama Expert. Jadi rekan-rekan yang tertarik buat gabung segera di bootcamp React.js Expert akan berkesempatan untuk mendapatkan harga terbaik dari Expert seperti itu ya. Jadi kita pengen ngasih teman-teman nih kesempatan khusus buat ikut webinar aja nih kayak gitu. Karena nanti kalau misalnya teman-teman udah nggak di webinar ini, nantinya udah nggak bisa untuk mengakses diskon ini. Jadi segera silakan rebutan karena hanya ada 8, sekali lagi saya sebutkan ya, hanya ada 8. Jadi nanti yang ke-9, 10, 11, 12 itu udah nggak dapat gitu ya. Jadi hanya ada 8 orang beruntung di malam hari ini yang ikut webinar ini, dan chat segera dengan mengirimkan kode React.js ke CRM Expert dengan nomor 0896 0330 0675. Sekali lagi silakan kirimkan kode React.js ke WA di nomor 0896 0330 0675 seperti itu. Karena teman-teman yang tidak ikut webinar ini maupun setelah malam ini selesai gitu ya, tidak akan berkesempatan untuk mendapatkan diskon ini. Jadi ini hanya khusus untuk yang ikut webinar ini saja. Silakan segera untuk kirimkan kodenya React.js ke 0896 0330 0675. Nah, kenapa teman-teman harus ikut? Karena tadi ya, teman-teman yang bergabung di Intensif Bootcamp ini tidak hanya dari mahasiswa saja, mahasiswa juga banyak yang ikut, tapi juga rekan-rekan profesional dari berbagai macam segmen industri dan posisi
yang benar-benar serius ingin belajar React.js. Jadi ini benar-benar sebuah kesempatan once in lifetime kalau teman-teman mau menjadi seorang front-end developer profesional kayak gitu. Nah, tidak berlama-lama kita akan masuk ke sesi Q&A karena waktunya terbatas. Jadi saya akan batasi pertanyaan yang akan dijawab oleh Kak Ade ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau bertanya silakan lagi buka Menti di menti.com lalu masukkan kode 3351415, silakan kirim pertanyaan di Menti. Saya akan buka Mentinya sekarang. Oke, ada siapa aja yang sudah kirim pertanyaan? Kita akan cek sekarang. Ada 9 pertanyaan ya. Saya akan buka dari Kak Julianur Fazlin. Nah, Kak Julianur Fazlin ini bertanya, Kak Ade, halo. Saya ingin bertanya apakah untuk belajar React.js ini, tetapi kita masih belum terlalu jago dalam JavaScript-nya, apakah itu mempengaruhi kita belajar React.js? Silakan nih Kak Ade untuk dijawab. Ya, terima kasih Kak Julian atas pertanyaannya. Ya mungkin kalau pengalaman saya pribadi ya, dan saran dari beberapa mentor saya gitu, tidak harus sampai jago banget gitu dalam penguasaan JavaScript, karena ya sekali lagi kita tahu bahwasanya materi JavaScript itu banyak sekali gitu ya, banyak sekali dan berjenjang gitu. Ya artinya teman-teman cukup menguasai materi-materi yang penting-penting saja gitu ya, yang diperlukan jika mau belajar React.js seperti itu. Mungkin terkait dengan materi apa saja, yaitu nanti bisa ditanyakan di kelasnya expert, atau kalau boleh saya spill misalkan tentang DOM manipulation itu harus tahu, kemudian higher order function, kemudian asynchronous, kemudian apa lagi ya seperti itulah, JavaScript intermediate lah. Dan banyak sekali kalau teman-teman pelajari JavaScript itu di YouTube itu sudah banyak sekali ya terkait dengan materi-materinya. Intinya nggak harus sampai jago banget gitu, tapi menguasai materi-materi core-nya gitu. Jadi nggak terlalu sampai ngelotok banget, karena banyak sekali materinya harus dikuasai gitu. Seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih atas jawabannya ya Kak Ade. Jadi memang di bootcamp React.js Expert sendiri nanti akan disampaikan juga mengenai materi JavaScript, dan nanti teman-teman yang mungkin belum jago ataupun masih dasar gitu pemahaman JavaScript, tentunya akan diajarkan mengenai JavaScript di bootcampnya Expert ya. Terima kasih Kak Ade atas jawabannya. Selanjutnya kita kembali ke pertanyaan yang lain. Kira-kira pertanyaan yang mana ya? Oke, pertanyaan ini mungkin ya berkaitan dengan karir soalnya. Nah, pertanyaan dari Kak Firmansyah nih. Kira-kira React.js ini akan dibutuhkan di suatu perusahaan. Nah, kira-kira biasanya perusahaan mana aja sih yang butuh React.js gitu? Mungkin segmennya kali kayak bukan perusahaannya apa, karena perusahaan apa bingung juga namanya apa aja gitu ya. Iya betul. Ya terima kasih Kak Firmansyah. Tadi saya sebut di ini ya, di slide ya, padahal itu cuma random aja. Baik, terkait dengan React.js apakah sangat dibutuhkan di suatu perusahaan? Kalau ya perusahaan mana saja? Ya, React ini kalau kita lihat slide tadi ya, banyak sekali perusahaan yang pakai React gitu, bahkan top tech company seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang menggunakan React ya, seperti Tokped itu pakai React, kemudian kalau di Toyota sendiri, kalau di punya saya, di internal sistemnya sendiri menggunakan React juga. Walaupun ada beberapa case yang kita menggunakan Vue gitu. Kemudian ya nanti bisa browsing sendiri mana aja perusahaan yang pakai React, karena saya nggak hafal ya. Kemudian apakah React itu sangat dibutuhkan di suatu perusahaan? Balik lagi ke perusahaannya, karena setiap perusahaan punya manajemen sendiri-sendiri terkait dengan hal itu. Cuman kalau pengalaman dari saya pribadi, semoga ini tidak termasuk dalam kesombongan ya, karena menceritakan nikmat itu boleh juga itu untuk diambil pelajarannya. Dari beberapa tawaran kerjaan yang masuk ke saya, hampir 70% disarankan bisa React, bahkan Next.js, bahkan sampai menggunakan TypeScript-nya gitu. Artinya React ini kalau dari data yang saya kumpulkan sendiri, dari pengalaman saya sendiri, yaitu sangat banyak yang pakai React seperti itu. Ya karena fitur-fitur yang ditawarkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin seperti itu yang bisa saya jawab.
Oke, jadi memang banyak banget perusahaan, terutama perusahaan top di dunia dan di Indonesia yang menggunakan React. Jadi kalau saya lihat dari mulai Facebook, Instagram, Netflix, Airbnb gitu kayak, dan tentunya kalau di Indonesia Toyota ya, perusahaannya Kak Adi sendiri kayak gitu. Oke, mungkin itu adalah beberapa pertanyaan. Mohon maaf karena waktunya terbatas. Sekali lagi mungkin saya ingin mohon maaf sekali lagi ke teman-teman, kita tidak bisa untuk menjawab semua pertanyaannya. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 21.15. Mari sebelum kita akhiri sesi kita pada malam hari ini, saya ingin meminta Kak Ade untuk memberikan closing statement-nya untuk rekan-rekan yang ada di ruangan Mini Bootcamp Zoom kita pada malam hari ini. Apa yang bisa dipetik ataupun pesan apa ya sehingga teman-teman nanti bisa belajar React.js dengan lebih baik lagi. Terima kasih Kak Ade, mohon closing statement. Ya, terima kasih. Mungkin bagi teman-teman yang belum sempat terjawab pertanyaannya, nanti bisa DM ke Instagram saya kalau perlu jawaban itu. Kita bisa diskusi di sana. Baik, terkait dengan closing statement-nya, sekali lagi, React ini adalah teknologi yang cukup besar dan dikembangkan oleh perusahaan yang besar gitu, dan didukung oleh komunitas yang besar gitu. Artinya setelah itu semuanya, makanya banyak sekali perusahaan yang memakai React.js, kemudian banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggunakan React sebagai teknologi yang dipakai untuk membuat aplikasi mereka gitu. Dan seperti yang saya bicarakan di awal sesi ini, bahwasanya peluangnya cukup besar sekali, salarinya pun nggak main-main gitu ya, apalagi yang sampai level ke senior dan seterusnya gitu. Nah, kemudian pesan saya sebelum teman-teman masuk ke React.js, ya, silakan perdalami dulu materi JavaScript dasar hingga tingkat menengah, agar apa? Agar teman-teman jika belajar React nanti ya tidak bingung ini fungsi buat apa, ini kok tulisannya seperti ini, kok kenapa harus import dan export dan seterusnya, yang seperti itu. Nah, mungkin dari saya sendiri cukup itu ya closing statement-nya. Mungkin dari penyampaian materi saya tadi terlalu cepat ataupun nggak selesai, nggak semuanya bisa saya sampaikan, mungkin saya mohon maaf. Dan jika ada perkataan saya yang menyinggung satu dua belah pihak, ya maka saya mohon maaf seperti itu. Ya dari saya cukup sekian ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ade atas closing statement. Sekali lagi saya berterima kasih sekali ke Kak Ade atas ilmu dan materi yang telah disampaikan kayak gitu ya. Nah, terus di akhir sesi ini sebelum saya tutup, saya mau menyampaikan sekali lagi pesan buat teman-teman yang pengen gabung ke Intel Bootcamp Expert, teman-teman gak akan menyesal, dan silakan segera kirim chat dengan kode React.js ke 0896 0330 0675, karena sekali lagi seat untuk mendapatkan diskon ini sangat limited, hanya ada 8 orang dan udah banyak yang diklaim. Jadi silakan teman-teman daripada nggak mendapatkan kesempatannya, minimal segera kirim chatnya dulu seperti itu. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah stay tune sampai ke akhir acara. Bareng nih sama Kak Ade, sebelum kita tutup, mari kita foto bareng seperti itu. Yuk, boleh dinyalakan dulu kameranya, teman-teman panitia boleh dibantu mungkin untuk di apa namanya, di capture ya, begitu. Oke, saya akan bantu untuk aba-abanya buat teman-teman panitia, boleh dibantu capture. Oke, 1, 2, 3 slide pertama. Nah, oke, selanjutnya slide kedua buat teman-teman yang on cam, terima kasih. 1, 2, 3 smile. Oke, yang ketiga. Oke, 1, 2, 3 smile. Oke, yang keempat. Oke, 1, 2, 3 smile. Oke, karena sudah di capture semua teman-teman yang sudah on cam, saya mungkin akan akhiri sesi materi kita, sesi mini bootcamp kita pada malam hari ini. Tapi sekali lagi saya ingin mengingatkan, ini bukan akhir dari perjalanan teman-teman untuk menjadi seorang front end developer, karena bisa jadi ini adalah baru permulaannya. Nah, buat teman-teman yang ingin menjalani karir tersebut menjadi seorang front end developer yang profesional, silahkan gabung ke mini bootcamp-nya Expert. Sekarang juga masih ada kesempatan seat untuk mengklaim diskon sebesar 250.000. Silahkan gabung sekarang juga dan jadilah seorang front end developer profesional bersama Expert. Sampai jumpa lagi hari Senin pada mini bootcamp kita Flutter. Semoga teman-teman di sini sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.